Siapkan Mbak Im? Siapkan? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doa dimulai. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Gimana, ada yang kebanjiran rumahnya? Di sini? Nggak ada ya? Mudah-mudahan kita doakan cepat surut ya airnya ya, biar bisa beraktivitas kembali. Mbak Im, hari ini ada yang nggak hadir Mbak Im? Siapa? Karimul. Kenapa dia nggak bisa lewat ya? Banjir apa nggak bisa lewat rumahnya? Oh, alur memban. Karimul. Lagi? Adit. Oke, lagi? Ahmad. Lagi? Devita. Ada lagi? 1, 2. Moza. Kistia. Mana ya Kistia? Kistia, oke. Lagi, ada lagi? Sofia. Udah? Ada lagi? Siapa? T. Ervinda. Udah habis? Ini banjir semua nih, karena banjir ya. Adit nggak ada kabar. Adit juga nggak bisa akses jalannya. Mudah-mudahan hari ini surut ya airnya ya. Oke. Oke, dah ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang yang nggak hadir ya. Oke. Dah, kita mulai ya belajarnya. Masih semangat kan? Oke. Nah, coba perhatikan, minggu lalu kita kan udah belajar tentang teori tumbukan, ya kan? Masih ingat kan? Nah, coba dari kedua gambar A dan B, coba diperhatikan kira-kira mana yang dinamakan tumbukan yang efektif. Yang mau jawab angkat tangannya, saya Bun baru boleh jawab. Kira-kira dari A dan B, mana yang dinamakan tumbukan efektif? Angkat tangan dulu, baru jawab ya. Perhatikan gambarnya. Before, sebelum bertumbukan, setelah bertumbukan, kemudian hasil tumbukannya. Lihat juga gambar B. Ada yang mau jawab? Nggak ada? Kalau nggak ada, Bunda tunjuk. Glory? Glory yang B. Alasannya Glory? After success, berarti setelah sukses bertumbukan ya. Nah, kan bisa kita lihat nih di gambarnya. Ya kan? Kalau ini
Kira-kira kenapa alasannya dia nggak sukses bertumbukan? Tengok nih, bedanya sama ini di mana nih? Arah tumbukannya tidak sama, artinya harusnya si Cl ini bertumbukan dengan arah si atom Cl supaya bisa membentuk Cl2. Oke ya, kemarin kan masih ingat kan apa aja syarat yang dinamakan tumbukan efektif? Yang pertama, arah, yang kedua, energi. Oke ya. Nah, ini mengenai teori tumbukan. Lagi kita lihat ada dua kondisi, gambar 1 dan gambar 2, ya kan? Ada dua kondisi, gambar 1 paku yang ada di dalam rumah. Gambar 2 paku yang ada di luar rumah. Kira-kira kalau kalian lihat kedua gambar ini, itu dipengaruhi oleh apa? Suhu satu, ada lagi yang lain? Ya, cuaca atau air ya, hujan. Nah, kalau lihat dua perbedaan ini, kira-kira kenapa nih, apa ya faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan laju? Ini kan perkaratan ini adalah laju reaksi ya, perkaratan Fe2O3. Nah, kita bahas hari ini faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Khususnya yang pertama kita bahas hari ini adalah mengenai konsentrasi dan luas permukaan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu terhadap konsentrasi melalui diskusi kelompok, kemudian juga faktor pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi melalui diskusi kelompok. Yang tadi itu paku itu salah satu faktornya adalah faktor air. Nah, kalau bertambahnya air maka berarti bertambah konsentrasinya, makanya lebih cepat mengalami perkaratan yang di luar rumah daripada di dalam rumah. Oke ya. Nah, nanti pembelajaran kita hari ini seperti biasa, kita akan bentuk kelompok, kemudian kalian akan melakukan diskusi kelompok dari LKPD yang Bunda bagikan, dan ada penilaian. Penilaiannya itu seperti biasa dari sikap, nanti Bunda perhatikan bagaimana kalian bekerja sama dalam kelompok, kemudian dari pengetahuan nanti ada tes ya, kuis dan nanti pengerjaan LKPD. Yang terakhir nanti kalian akan melakukan presentasi kelompok. Presentasi kelompok ini nanti akan Bunda nilai dan hasilnya akan Bunda kasih langsung setelah akhir pembelajaran. Oke? Oke ya. Jadi kelompoknya silakan dilihat berdasarkan duduk dari kelompoknya masing-masing, silakan bergerak. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Ya, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu sini. Udah semua duduk dalam kelompok? Sudah ya, ini akan Bunda bagikan LKPD per kelompok dan ada modulnya. Silahkan dilihat dulu. Nggak ada hitung-hitung. Ya, lihat dulu. Silakan dibuka LKPD-nya lembar orientasi. Nanti pada saat pengerjaan, silakan seperti biasa baca petunjuknya baik-baik. Oke, udah. Silakan buka bagian orientasi masalah. Di situ nanti akan ada video yang akan Bunda putar di PowerPoint. Kalian perhatikan, nanti akan dari video yang Bunda putar kalian harus menjawab bagian
rumusan masalah dan hipotesis masalah. Dah, kemudian rumusan masalah itu buat pertanyaan yang menjadi dasar dari video yang kalian tonton. Sedangkan hipotesisnya adalah jawaban dari pertanyaan yang kalian tulis. Paham? Ya, kita putar ya videonya ya. Sudah bisa kita putar? Mulai. Tunggu ya. Siapkan 20 ml larutan HCl 0,5 molar, 1 molar, dan 2 molar dalam 3 gelas beker yang berbeda. Siapkan 3 keping magnesium yang masing-masing berukuran 5 mm. Masukkan 1 keping magnesium ke dalam larutan HCl 1 molar dan aktifkan stopwatch. Catat waktu yang diperlukan dari keping magnesium dimasukkan hingga habis bereaksi. Lakukan hal yang sama untuk larutan HCl yang lain. Perhatikan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan, maka reaksi kimia berlangsung semakin cepat. Oke, kita lihat lagi, ada satu lagi. Isilah gelas kimia dengan 20 ml larutan HCl 1 molar. Siapkan 10 gram batu kapur yang berbentuk bongkahan, kepingan, dan serbuk. Masukkan bongkahan batu kapur ke dalam 20 ml larutan HCl 1 molar dan aktifkan stopwatch. Catat waktu yang diperlukan dari batu kapur dimasukkan hingga habis bereaksi. Lakukan hal yang sama untuk batu kapur yang lainnya. Perhatikan bahwa semakin luas permukaan reaksi, maka reaksi kimia berlangsung semakin cepat. Kepingan besar batu kapur memiliki luas permukaan paling kecil, sehingga waktu reaksinya paling lama. Serbuk batu kapur memiliki luas permukaan paling besar, sehingga waktu reaksinya paling cepat. Oke, silahkan dilihat bagian orientasi masalah. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan permasalahan dari video yang kalian lihat? Dari kedua video itu, silakan digabung aja. Ada 2 faktor, permasalahannya langsung aja digabung dalam satu tempat. Buku cetaknya untuk mencari mengenai materinya, silahkan dibuka buku cetaknya, dilihat modul yang sudah Bunda bagikan. Rumusan masalah itu boleh, itu pertanyaan ya, kira-kira apa pertanyaannya tadi? Apa, bisa jadi salah satunya nih ya, Bunda kasih contoh ya, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan laju reaksi? Berarti kan ada faktornya tadi, ya kan? Apa kira-kira? Nanti jawabannya tulis di hipotesis masalah. Iya, pertanyaan. Misalnya, apa yang menyebabkan perbedaan laju reaksi? Nanti jawabannya kalian buat di lembar selanjutnya di
hipotesis masalah. Nggak usah panjang-panjang, yang penting di pertanyaan itu di rumusan masalah itu mencakup dari yang kalian nonton tadi. Dan jawabannya juga intinya saja. Ya. Apa? Semakin tinggi konsentrasi laju reaksi. Silahkan dibuka internet, boleh untuk kalian mencari referensi, boleh silahkan. HP kan ada di bawah ya kan? Ya. Dari video pertama itu tuh pertanyaannya apa, jawabannya apa? Nggak usah, gabung aja. Nanti berarti misalnya nih ya, tadi ada 2 faktor ya kan? Misalnya kan percobaannya itu mirip. Nanti buat aja pertanyaan, misalnya pertanyaan pertama nih Bunda kasih contoh. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan, faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan perbedaan laju reaksi. Nanti jawabannya apa tadi, ada 2 faktornya. Nah gitu aja. Tapi kalau bisa lebih dari 1. Boleh silakan. Ini kan bisa jadi pertanyaan kedua nih, pertanyaan ketiga, pertanyaan ke-1 yang umum aja. Jadi digabung aja pertanyaannya. Pertanyaannya boleh lebih dari 1 ya. Rumusan masalah itu boleh lebih dari 1 pertanyaan. Misalnya kalian mau pertanyaan pertama apa, kedua apa, ketiga apa, silahkan. Nggak terbatas 1. Dan jawabannya itu ada di hipotesis, silahkan dituliskan. Jawaban sementara berdasarkan literatur yang kalian baca, itu apa jawaban dari pertanyaan yang kalian timbulkan. Ya boleh dilihat lagi. Kalau kalian mau nonton lagi video tadi kan ada di scan itu, silahkan. Ini aja, umum aja. Nggak usah detail kali, misalnya karena ini kan masih awal, boleh misalnya kalian bilang salah satunya apa yang menyebabkan perbedaan laju reaksi, jawabannya apa tadi? Dan ya nanti jawabannya gitu, lebih dari 1 boleh. Habis itu yang pertanyaan kedua misalnya, itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan terjadinya mengapa konsentrasi dapat menyebabkan perubahan laju reaksi, nanti jawabannya apa, gitu aja. Jadi nggak usah detail sampai ke alat bahannya, nggak usah. Ini umum ya, ini umum. Nah gitu. Sembilan lewat 15 bisa selesai ya LKPD-nya.
Bagi-bagi tugasnya. Di LKPD itu kan ada banyak pertanyaannya di belakang, bagi-bagi kerjanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan. Umum aja pertanyaannya, jangan ini kali. Misalnya apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan laju reaksi, dah gitu aja. Apa faktornya tadi? Ya, jawaban itu. Pertanyaan itu kalian tulis jawabannya di sini. Jadi artinya kalian menimbulkan pertanyaan tapi cari jawaban sementaranya dari literatur gitu. Apa kira-kira? Dari video tadi apa-apa aja faktor yang menyebabkan perbedaan laju? Boleh satu, boleh lebih dari satu.
Ada kendala? Nggak ada ya, aman ya, sejauh ini aman karena teori. Ya, Bunda perbedaan laju reaksi dari video percobaan. kalau ini video percobaan yang konsentrasi, yang pertama kali. Yang konsentrasi. Bunda kenapa sih nggak bisa di scan? Nggak bisa di-scan? Ini Bunda ya. Apa yang menyebabkan perbedaan laju reaksi di video pertama? Kami lupa video pertama tentang apa. Ya, itu kan apa yang bedainnya tadi? Faktor apa itu? Yang satu faktor konsentrasi, satu lagi luas permukaan. Nggak mau dia ya? Nggak mau dia Bunda. Yang satu lagi bisa Bunda. Nah, berarti apa yang membuat terjadinya perbedaan laju? Yang video pertama, Pertama konsentrasi. Ya udah itu aja. Ya, nanti di video di lembar kedua coba lihat. Mana lembar kedua? Ini Bunda. Nah, ini kalau yang ini berarti ini bukan yang bagian dalam tuh. Nah, ini bagian apa ini? Ini dia kan? Ini yang ini kan sambungannya. Nomor satunya mana ini? Satunya ini ya? Ini nomor dan hipotesis. Ini Bunda nomor satunya Bunda. Ah, ini. Nah, yang ini berarti apa yang menyebabkan perbedaannya di video yang kedua? Kalau yang pertama tadi konsentrasi, yang kedua apa? Laju reaksi. Luas? Paham Bunda? Ini video pertama, ini video Iya, betul. Berarti apa yang menyebabkan perbedaan laju itu faktor apa tadi? Waktu kalian nonton tadi faktor apa? Gitu aja. Ya? Kalau Tunggu ya. Bunda kan misalnya jawabannya itu semakin tinggi konsentrasinya, Iya. semakin ini itu pertanyaannya apa Bunda kalau itu? Mengapa konsentrasi dapat menyebabkan atau gini? Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Gitu. Ya, dijawab. Langsung dikerjakan. Dari samping tolong itu kan matikan WhatsApp di situ bunyi-bunyi aja deh tadi. Yang pertanyaan nomor 1 ya, apa video nomor 1 untuk konsentrasi, lihat video di bagian konsentrasi. Pertanyaan yang nomor 1 bagian luas permukaan, lihat video luas permukaan. Itu langsung aja intinya, apa yang menyebabkan perbedaan laju, berarti apa tadi? Apa yang beda di situ?
15 menit lagi ya. Kesimpulan itu mengenai berarti konsentrasi dan laju reaksi, apa intinya? Berarti gimana? Konsentrasi itu mempengaruhi laju itu gimana dia? Semakin apa sehingga menyebabkan konsentrasi semakin bertambah, laju reaksi semakin cepat. Konsentrasi sama ini berarti tidak. Oh ini salah nih, luas permukaan ya. Ya betul-betul. Ya ini ya. Soal nomor berapa tuh? 4 ya. Soal nomor 4, coba lihat soal nomor 4 ini. Ya, jadi kalian jawab konsentrasi ya. Luas permukaannya. Ya nggak apa-apa, tulis aja di bawah, tapi ini nggak usah dicoret. Ya, tulis aja di bawah di sini ya. Nanti waktu presentasi. Yang soal nomor 4 bagian luas permukaan itu bukan konsentrasi ya. Ini nomor 4 yang ini. Nah, nomor 4 yang ini. Nah, itu konsentrasi ya Bunda buat di situ ya. Luas permukaan ya. Nah. Ya. Coba lihat soal nomor 4 bagian kedua. Ini kan ini Bunda buatkan konsentrasi, ini luas permukaan ya, karena bagian luas permukaan. Lupa Bunda edit ini. Yang nomor 4. Nah, ini baru kalian tulis ya? Iya. Ini luas permukaan. Enggak, 4 ini betul konsentrasi. Yang ini kan bagian sini kan? Ini luas permukaan ini. Bunda salah edit ini. Enggak apa-apa, ini biarin aja, nggak usah dicoret, tulis aja di bawah, berarti ini pindahkan aja kemari. Ini nggak usah dicoret ini, pindahin aja di bawah jawabannya.
ini yang luas permukaan ya. Di sini ada di buku. Udah nggak salah teori. Ini faktornya di belakang kaitannya sama teori tumbukan. Teori tumbukan bagian luas konsentrasi dan luas permukaan. Coba baca dulu. Ini kan kaitannya dengan teori tumbukan ada di buku. Udah kalian lihat aja. Pengaruh konsentrasi luas permukaan. Wan. Sebagai kesimpulannya, misalnya kayak semakin tinggi konsentrasi. Ya, gitu aja. Waktunya 5 menit lagi ya. Pengaruh apa kaitannya dengan teori tumbukan? Coba baca lagi dulu. Ya kan?
Ada yang sulit, yang nggak bisa dipahami? Nggak ada? Aman? Kaitkan sama teori tumbukan ya. Ini coba nih baca, ini kan tentang teori tumbukan. Ini kaitannya pengaruh konsentrasi dan luas tumbukan. Coba dibaca dulu di buku. Halaman berapa ini? 151. Gimana konsentrasi itu terhadap kaitannya sama teori tumbukan itu gimana dia? Semakin banyak konsentrasi berarti semakin gimana? Apa yang ininya? Ini teori tumbukan. Ini berarti hubungan antara konsentrasi luas tumbukan terhadap tumbukan. Ya. Maka laju reaksi. Ini kecepatan apa konsentrasi? Kan faktor yang dipengaruhi apa? Iya bunda kan. Berarti jika konsentrasi suatu zat makin besar, maka laju reaksinya makin besar pula. Ini kan konsentrasi di sini. Gila. Itu masih konsentrasi ya, luas permukaan. Apa? Apanya? Boleh, terserah. Kalian kalau udah tulis pakai pensil, nggak sempat lagi di ini kan, pensil aja, nggak apa-apa. Gimana, udah selesai? 5 menit lagi ya.
5 menit lagi ya, oke. One. Ada di depan klip. Itu di meja Bunda ada klip. Iya, iya. Kuisnya dari HP. Ya. Iya, buat yang ada aja ya, yang datang aja ditulis nama kelompoknya. Hektar itu ada Hektar itu sama kawan itu. Kawannya kadang mau pinjam. Nanti kumpul ya, kita presentasi dulu, nanti baru kumpulkan LKPD-nya. Udah selesai? Udah ya, kita mulai ya. Udah, coba perhatikan dulu semuanya. Jadi presentasinya seperti biasa. Nanti Bunda akan acak kelompoknya mana yang akan maju, tapi semua tetap kebagian maju setiap kelompok dan orangnya akan Bunda tunjuk. Ya. Jadi orangnya akan Bunda tunjuk, silahkan bacakan hasil diskusi kalian di depan kelas. Oke? Dan bagi kelompok lain pada saat temannya mempresentasikan, kalau ada perbedaan, ada memberi tanggapan atau bertanya, silahkan tunjuk tangannya, saya ingin bertanya, oke? Paham ya? Bisa kita mulai? Bisa ya? Untuk kelompok pertama ini hanya mempresentasikan bagian rumusan masalah dan hipotesis masalah, itu saja. Bacakan hasil diskusi dari kelompok kalian di depan kelas, dan jika ada kelompok lain yang ingin memberi tanggapan atau perbedaan dari hipotesis dan rumusan masalah yang kalian kerjakan, silahkan berikan. Dan untuk kelompok pertama, Bunda persilahkan kelompok 1. Kelompok 1 membacakan mengenai hipotesis dan rumusan masalah di depan kelas. Silahkan. Siapa yang mau? Ada yang mau? Mbak Im, silahkan Mbak Im. Kalau nggak ada yang mau, Bunda yang tunjuk berarti. Ya, bagian
Yang lain perhatikan temannya membacakan hasil diskusi kelompoknya. Kalau ada yang berbeda atau ada yang ingin menambahkan, silakan Bunda beri kesempatan. Masalah sama hipotesisnya. Ya, hipotesis, rumusan dan hipotesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zalim Ibrahim akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Rumusan masalah berdasarkan video di atas, tuliskan permasalahan apa saja yang timbul di pemikiran kalian. Diskusikan bersama anggota kelompok. Dan hasil yang kami tulis adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan laju reaksi. Ya. Jawaban sementaranya, faktor yang menyebabkan perbedaan laju reaksi adalah tingginya konsentrasi. Dan yang kedua, bagaimana bisa ketika magnesium dimasukkan ke dalam HCl 2 mol lebih cepat bereaksi, karena semakin tinggi konsentrasi larutan maka reaksi kimia semakin cepat. Sekian dari saya. Ada yang ingin memberikan tanggapan, mungkin ada yang menambahkan, silahkan kalau ada yang menambahkan. Ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Sama jawabannya? Sama pertanyaannya? Beda. Ya, kelompok mana yang beda? Silahkan tunjuk tangannya, maju ke depan atau berdiri saja di kursinya masing-masing. Bacakan yang perbedaan dari kelompok 1. Silahkan Glory. Berdiri aja di kursinya. Enggak, memberi tanggapan. Saya Glory Natali Simanjuntak dari kelompok 3. Pertanyaan yang kami ajukan di rumusan masalah adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan laju reaksi. Yang kedua, mengapa reaksi berlangsung lebih cepat pada konsentrasi yang lebih besar. Dan yang ketiga, mengapa reaksi berlangsung lebih cepat pada kelompok yang lebih luas. Jawabannya? Jawaban untuk rumusan masalah pertanyaan yang pertama, laju reaksi ialah berkurangnya konsentrasi reaktan akibat bereaksi. Dan untuk yang kedua, semakin besar konsentrasi, semakin besar pula kemungkinan partikel saling bertumbukan sehingga reaksi bertambah cepat. Dan yang ketiga, semakin luas permukaan, semakin banyak tumbukan dan reaksi semakin cepat. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ya. Kelompok 4. Kelompok 4, oh 3. 4 ya kan? Oke. Tadi ada satu yang kurang dari hipotesis atau permasalahan. Mengenai kelompok 1 ada faktor yang menyebabkan konsentrasi tapi tidak disebutkan luas permukaannya. Ya kan? Ya, luasnya nggak ada ya. Dah, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Makasih Baim. Oke, selanjutnya kelompok tiga. Kelompok 3 bagian konsentrasi nomor 1, 2, dan 3. Bunda persilahkan Aisyah, silakan Aisyah di depan. 1, 2, dan 3 ya. Yang lain perhatikan, kalau ada yang berbeda silakan berikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil presentasi kami. Pertanyaan yang pertama, apa yang menyebabkan perbedaan laju reaksi dari video percobaan yang telah ditayangkan sebelumnya? Jawabannya, jika kecepatan suatu zat semakin besar, maka laju reaksinya semakin besar pula, dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua, apa yang kalian ketahui mengenai konsentrasi? Konsentrasi adalah ukuran yang menggambarkan banyaknya zat dalam suatu campuran yang dibagi dengan volume total dari campuran tersebut. Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh perubahan konsentrasi terhadap laju reaksi? Jawabannya, semakin tinggi konsentrasi, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Ada yang ingin bertanya?
Ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Nggak ada? Sama jawabannya? Berarti sepakat ya jawaban? Ada, silahkan. Siapa? Nah, silahkan. Jawaban nomor 2, kami konsentrasi merupakan banyaknya partikel yang terdapat pada persatuan volume. Jawaban nomor 1, semakin tinggi konsentrasi larutan, maka reaksi kimia berlangsung semakin tinggi. Baik, terima kasih. Nomor 3 sama ya? Ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 sudah memberi tanggapan. Aisyah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik, selanjutnya untuk kelompok yang maju adalah kelompok 5. Kelompok 5 mana kelompok 5? Kelompok 5 bagian 4 dan 5 ya. Bagian konsentrasi nomor 4 dan 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, mengapa konsentrasi dapat mempengaruhi laju reaksi kaitkan dengan teori tumbukan? Jawabannya, karena zat dengan konsentrasi tinggi mengandung jumlah partikel yang lebih banyak dan rapat sehingga mengalami tumbukan yang mengakibatkan terjadinya reaksi kimia. Nomor 5, berikanlah sebuah contoh dalam kehidupan sehari pengaruh laju reaksi kimia yang disebabkan oleh konsentrasi. 1. Ketika membuat teh manis, kita membutuhkan jumlah air lebih banyak dari gula. Gula yang sedikit dapat membuat gula lebih cepat larut. Ada yang berbeda? Kelompok lain? Ada? Nggak ada. Kelompok 1, 2, 3, 4, 6. Nggak ada? Nggak ada? Oh, silahkan. Nomor 5, kami contohnya paku yang berada di luar rumah dan terkena udara, panas, dan air hujan akan cepat berkarat dibandingkan permukaan paku di bagian dalam rumah. Oke, baik. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan Ratu. Lain ada lagi? Ada lagi yang mau menyampaikan tanggapan perbedaan pendapat mungkin dari diskusinya? Nggak ada ya? Silakan ditutup Ratu. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, selanjutnya kelompok 6. Kelompok 6 nomor bagian luas permukaan nomor 1, 2, dan 3. Silakan Nesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamaran perwakilan dari Bangkalan. 2. Pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. 1. Apa yang menyebabkan perbedaan laju reaksi dari video percobaan yang telah ditayangkan sebelumnya? Laju reaksi kimia dapat berubah menjadi lebih cepat atau lambat pada reaktan-reaktan yang sama. Perubahan ini dipengaruhi beberapa faktor seperti konsentrasi zat reaksi dan luas permukaan molekul zat reaksi. 2. Bagaimanakah kaitan antara ukuran zat padat dengan luas permukaan? Kaitannya adalah semakin kecil partikel zat padat, maka luas permukaannya akan lebih besar. Begitupun sebaliknya. 3. Bagaimanakah hubungan atau pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi? Hubungannya semakin luas permukaan reaksi, maka semakin cepat laju reaksinya.
Udah? Ada yang ingin memberi tanggapan atau perbedaan pendapat dari kelompok lain? Sama? Ada yang beda? Novia mau? Novia? Ada? Beda? Atau Aisyah siapa? Oh, silakan Atika. Ya, tadi jawaban Nesa sama nggak? Ada kaitannya gitu nggak? Coba ulang Atika. Semakin luas permukaan bidang suatu zat padat, semakin banyak tempat terjadinya tumbukan antar partikel zat yang bereaksi sehingga laju reaksinya semakin cepat. Ya, sama ya. Beda. Kalau Atika tadi luas permukaan bidang sentuh. Ya kan? Kalau Nesa Partikel zat padat. ukuran kan? Tapi coba balik lagi ke pertanyaan. Ditanya bagaimana kaitan antara ukuran zat ini? Ya, berarti kaitannya sama ukurannya. Karena ukuran dan luas permukaan itu beda. Ukuran zat itu semakin kecil ukurannya, semakin besar luas permukaannya. Ya, Atika ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silahkan Nesa tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ya, ada 2 lagi ya? 2 lagi, silakan kelompok 2. Kelompok 2 bagian nomor 4 dan 5. Kelompok 2 nomor 4 dan 5 bagian luas permukaan. Oh iya, siapa yang mau? Cynthia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kelompok 1. Nomor 4. Mengapa konsentrasi dapat mempengaruhi laju reaksi dikaitkan dengan teori tumbukan? Karena semakin luas permukaan, semakin banyak tumbukan dan reaksi semakin cepat. 5. Jelaskan alasan untuk masing-masing hal berikut. Yang A. Mengapa obat mah dianjurkan supaya diminum terlebih dahulu? Karena obat yang hancur ketika masuk ke lambung sudah siap bekerja sehingga obat ini lebih efektif menyeimbangkan pH lambung. Yang B. Mengapa bongkahan kayu terbakar lebih lambat daripada potongan-potongan kayu? Karena balok kayu lebih kecil ukurannya dari potongan kayu, maka kecepatan laju reaksi balok kayu pun lebih cepat, lebih besar. Gimana? Kelompok lain ada yang mau kasih tanggapan? Silahkan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut hasil kelompok 3 dari diskusi kami, nomor 4, mengapa konsentrasi dapat mempengaruhi laju reaksi? Kaitkan dengan teori tumbukan. Jawabannya, semakin luas bidang sentuh zat semakin luas permukaan, semakin banyak frekuensi tumbukan. Oke, kelompok 2 gimana? Semakin luas permukaan, semakin banyak tumbukan. Sama ya berarti ya. Ada lagi yang berbeda? Iya, boleh diulang nggak nomor 4 tadi? Semakin luas permukaan, semakin banyak tumbukan dan reaksi semakin cepat. Di mana? Ada? Siapa tadi? Silakan. Nah, silakan Ratu. Dari kelompok kami, jawabannya yaitu luas permukaan dapat mempengaruhi laju reaksi karena semakin luas permukaan akan semakin banyak partikel yang bertumbukan sehingga semakin besar pula laju reaksinya. Sama ya, cuman kalimatnya aja yang berbeda ya.
Ya, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham maksudnya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Gimana? Kelompok 6 ada? Silakan. Menurut kelompok kami, jawaban yang 5A, obat mah lebih baik dikunyah terlebih dahulu karena akan mempercepat penyerapan. Semakin kecil ukuran zat, maka semakin cepat reaksinya. Semakin gimana? Coba ulang. Semakin Kecil ukuran zat, ya. semakin cepat reaksinya. Oke. Dari soal nomor 4 ya. Nomor 4 apa nomor 5? Nomor 5. Oke. Dan kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 6 ya. Jadi jawabannya semuanya maksudnya sama, hanya kalimatnya saja yang berbeda ya. Oke, boleh tutup dulu Cynthia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, kesimpulan silakan kelompok 4 menyimpulkan apa hasilnya. Glory, silakan Glory. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Dori Natalie Simanjuntak dari kelompok 4 akan menyimpulkan hasil diskusi kami tadi. Berdasarkan hasil diskusi kelompok dan tanggapan dari kelompok lain, silakan tulis kesimpulan yang dapat kami peroleh tentang materi pelajaran. Dari kelompok kami adalah kita jadi mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi, yaitu banyaknya konsentrasi dan luas permukaan materinya. Apa ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menyampaikan hasil kesimpulan diskusi dari kelompok lain? Ada, silakan Tania. Menurut kami, jika konsentrasi suatu zat semakin besar, maka laju reaksinya semakin besar pula. Sebaliknya, jika konsentrasi semakin kecil, maka laju reaksinya semakin kecil pula. Yang kedua, jika luas permukaan suatu zat semakin luas atau besar, maka laju reaksi akan semakin cepat karena semakin banyak permukaan zat yang bersentuhan dengan larutan, maka laju reaksinya semakin cepat. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 5 ya. Lebih padat isinya ya. Ya, silakan tutup Glory. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Kasih bagus sekali diskusinya hari ini, semuanya aktif. Nah, jadi Bunda sebelum kita lanjut, mungkin ada yang ingin bertanya mengenai teori materi hari ini, konsentrasi dan luas permukaan. Ada yang tidak dipahami mungkin boleh ditanyakan. Paham ya? Konsepnya bisa berarti ya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Bunda mau kasih pertanyaan. Siapa yang mau jawab? Silakan tunjuk tangannya. Oke? Coba perhatikan gambar, ada percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Kira-kira dari ketiga percobaan ini dipengaruhi oleh apa laju reaksinya? Lihat kecepatan reaksinya ada nih ya. Lajunya ada berapa detik? Tunjuk tangannya, baru boleh jawab. Dipengaruhi oleh apa? Cepat. Silakan Cut. Dipengaruhi oleh? Dipengaruhi oleh konsentrasi larutan yang di percobaan pertama itu konsentrasi larutan HCl-nya 0,1. Oke, ya. Percobaan kedua itu 0,2 mol dan percobaan ketiga itu 0,3 mol ya. Ya benar. Kasih tepuk tangan lu untuk Cut. Benar ya? Dipengaruhi oleh, oh ini konsentrasi. Mohon maaf, konsentrasi ya. Oke, lanjut. Yang ini siapa? Silakan Ratu. menurut saya percobaan ini dipengaruhi oleh luas permukaan. Yang mana yang dipengaruhi oleh luas permukaan? Satu itu 1 dan 2 ukurannya Oke, 1 dan 2 dipengaruhi oleh? Ya, kalau yang dipengaruhi oleh konsentrasi? Nomor percobaan nomor berapa dan berapa?
Konsentrasi. Lihat yang konsentrasinya berbeda tapi permukaannya sama. Ada di nomor berapa, Ratu? Konsentrasinya berbeda tapi luas permukaannya sama. Nomor 4/5. Belum tepat ya. Kelompok lain silakan Glory. Menurut saya yang berbeda yang Dipengaruhi oleh konsentrasi. nomor 1 dan 3. Oke, betul juga. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Nomor 1 dan 3 benar. Nomor? Lagi tunjuk tangan. Selain Glory tadi udah betul 1. Silahkan Nazifa. Nomor 2 dan 4. Kenapa nomor 2 dan 4? Karena perbedaan mol antara HCl 2 mol sama HCl 1 mol. Sama-sama bentuknya adalah serbuk. Oke, benar ya, tadi Glory benar nomor 1 dan 3 karena bongkahannya sama, luas permukaannya sama, konsentrasinya yang berbeda. Nazifa juga benar, yang dikatakan sama Ratu juga benar. Kalau nomor 1 dan berapa tadi Ratu? 1 dan 2 berarti dibedakan oleh luas permukaan. Tepuk tangan dulu untuk Nazifa, Ratu. Oke ya. Sekarang yang ini, siapa yang mau? Siapa? Yang belum lah. Yang belum kebagian untuk menjawab. Lihat. Silakan. itu dipengaruhi oleh luas permukaan. Yang gambar kedua dia potongan, sedangkan gambar yang Ketiga, ya. Satuan. Ya, oke. Oke, udah benar. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Selain luas permukaan, kira-kira apa lagi? Tunjuk tangan. Cepat. Jangan takut. Kalau salah, enggak. Yang belum. Bunda kasih kesempatan bagi yang belum menjawab. Silakan Cynthia. Oleh konsentrasi. Kenapa konsentrasinya? Gambar 3, 2 molar. Berarti ada 2 ya, betul ya? Berarti kasih tepuk tangan dulu. Ada luas permukaan dan konsentrasi. Kira-kira dari kedua ini mana yang lebih cepat? Dah ada di sini. Yang kedua ya, karena dia luas permukaannya serbuk atau lebih kecil daripada si yang ketiga. Oke, ini yang terakhir. Yang terakhir. Ayo cepat. Yang belum, Bunda mau yang belum. Silakan Alifa. Ya, dipengaruhi oleh? Ya, betul ya, luas permukaan ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Betul ya, luas permukaan karena kan nampak luas permukaan yang berbeda ya. Ya, oke, udah paham ya berarti ya. Kita bahas ya sedikit ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju itu ada 4. Yang pertama konsentrasi, kemudian luas permukaan, suhu, sama terakhir katalis. Nah, hari ini kita belajarnya masih tentang luas permukaan dan konsentrasi. Nah, lihat, coba dilihat ya percobaan ini. Ini dipengaruhi oleh konsentrasi. Yang berbeda adalah konsentrasinya. Nah, kalau dicelupkan magnesium, lihat mana yang habis duluan? Yang 2 molar ya, HCl 2 molar. Nah, yang 2 molar adalah reaksi yang lebih cepat. Kenapa? Kaitkan sama teori tumbukan. Kalau konsentrasi rendah, ini kan HCl 1 molar konsentrasinya rendah. Berarti jumlah partikelnya lebih sedikit daripada yang lebih tinggi. Nah, kalau jumlah partikel konsentrasi tinggi itu lebih banyak.
kalau lebih banyak kemungkinan untuk bertumbukan itu semakin besar peluangnya. Sama seperti kalian di dalam suatu ruangan, apabila kalian sedikit maka untuk bersenggolan itu kan kecil kemungkinannya. Nah, tapi kalau ramai berarti kemungkinan untuk kita bersenggolan itu lebih besar. Nah, sama dengan jumlah partikel. Kalau konsentrasinya tinggi berarti jumlah partikelnya banyak, berarti dia tumbukannya semakin besar kemungkinan terjadi. Nah, kalau tumbukannya semakin besar, berarti terjadinya reaksi juga peluangnya lebih besar. Makanya laju reaksinya lebih cepat. Ya, jadi semakin besar konsentrasi, semakin cepat reaksi berlangsung. Sebaliknya, semakin kecil konsentrasi, semakin lambat reaksi berlangsung. Oke, yang kedua, coba perhatikan. Ada yang butiran, ada yang kepingan. Lihat mana yang habis duluan bereaksi. Butiran. Nah, sekarang Bunda mau tanya, kenapa kalau dilihat dari butiran dan kepingan, kira-kira bentuknya itu mana yang lebih kecil? Ukurannya? Butiran, tapi luas permukaannya gimana? Kenapa gitu? Ada yang mau kasih pendapat? Tunjuk tangannya. Kenapa gitu? Kenapa berbanding terbalik? Silakan, Cut. Karena kalau butiran kan ada permukaannya itu dia lebih banyak kemungkinan untuk saling bersentuhan. Oke, betul ya? Iya, betul. Jadi sama seperti kalau kita pegang bola basket sama bola kasti. Kira-kira mana yang lebih besar kita sentuh? Bola kasti, karena lebih kecil. Permukaan bidang sentuhnya semakin besar, artinya makanya luas permukaan sentuh, bidang sentuh. Kalau luas permukaan bidang sentuhnya yang besar, bukan luas permukaan antara meja ini sama misalnya meja kalian. Itu luas permukaan ini sudah jelas berbeda, yang besar adalah meja yang kalian duduki. Tapi kalau luas permukaan bidang sentuh, semakin kecil ukuran partikel, semakin besar luas permukaan bidang sentuh. Nah, sama juga konsepnya seperti tadi, di konsentrasi. Berarti kalau semakin banyak bersentuhan, semakin banyak terjadinya tumbukan, semakin cepat terjadinya laju reaksi. Oke ya? Paham ya sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Konsep 2 mengenai faktor, berarti ada 2 tadi kan? Ada faktor konsentrasi dan luas permukaan. Oke, kalau tidak ada silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya. Ke depan, modulnya tidak usah, LKPD saja yang dikumpul. Kumpulkan, taruh di depan sini. Oke, sudah? Udah semua kumpulkan? Sudah, sekarang siapa yang mau kasih apa yang kalian dapatkan pembelajaran hari ini? Refleksinya, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari laju reaksi ini kemana kalian arahkan? Apa-apa aja kira-kira dalam kehidupan sehari-hari kalau kita tahu tentang laju reaksi, Bun, berarti kami bisa kayak gini, Bun. Siapa yang mau kasih pendapat? Ada? Dalam kehidupan sehari-hari aja yang paling sering kalian jumpai. Ada? Kalau nggak ada, Bunda tunjuk nih. Tania? Ada? Apa kira-kira Tania? Apa manfaat kita belajar mengenai konsentrasi, mengenai laju reaksi? Tadi udah kita bahas sama-sama. Tuh di LKPD kalian ada loh. Kalau kalian mau bakar sesuatu misalnya. Silakan Tania. Sampaikan aja, nggak apa-apa. Ratu, kok enggak? Ratu. Cut. Ada Cut? Iya, dalam hidupan sehari-hari. Iya, manfaatnya. Silakan Cut. Di LKPD tadi udah kalian ini kan. Misalnya satu aja.
luas permukaan aja boleh atau konsentrasi aja boleh, terserah. Di awal tadi juga udah kita bahas. Nah, silakan Cut. Ya. Iya. Oke. Benar ya? Kan itu juga salah satu faktor. Karena apa? Luas permukaan. Berarti kita hancurkan dulu supaya lebih cepat dia bereaksi dengan yang lainnya. Seperti itu. Contoh lagi, ada lagi tadi. Apa? Silakan Ratu. Misalnya memasak daging bunda, dan kalau misalnya nggak dipotong-potong kan dia lebih lama masaknya. Iya. Oke. Itu juga salah satu bentuk manfaatnya kita belajar. Jadi kita tahu nih, kalau kalian mau, contoh lagi kalau kalian mau bakar kayu, kalau kayunya dalam bentuk batangan besar, kan lama habisnya. Kan lebih mudah kalau dipotong. Itu salah satu bentuk contohnya supaya kalian tahu, oh kenapa dia lebih cepat terbakar, karena ukurannya lebih kecil. Oke. Kalau begitu silakan ditutup dulu bukunya, kita kuis, siapkan HP-nya. Soalnya 5. Pilihan ganda. Ya. Bunda share di grup ya. Waktunya nggak banyak ya, 5 menit cuma nih. Soalnya cuma 5 dan teori. Bunda share di grup. Silakan. Linknya sudah Bunda bagikan.
Sudah selesai? Udah selesai? Udah? Udah ya? Udah lihat nilainya masing-masing? Tuntas? Tuntas? Alhamdulillah. Udah? Udah, coba perhatiannya dulu. Sudah selesai kan? Coba perhatian dulu. Berdasarkan tadi hasil kalian melakukan presentasi, Bunda sudah menilai seluruhnya kelompok melakukan kegiatan belajar hari ini dengan sangat baik. Coba perhatikan dulu. Coba perhatikan dulu Ratu, perhatikan Bunda dulu. Semua kelompok hari ini mempresentasikan kegiatan belajar hari ini sudah dengan sangat baik. Bunda kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Bunda harap pertemuan minggu depan juga seperti ini, antusiasnya luar biasa. Ada sedikit hadiah dari Bunda untuk kelompok yang baik, yang paling baik di antara yang baik, ya. Tidak ada yang buruk, semua baik, tapi yang paling baik di antara yang baik. Nah, mudah-mudahan nanti pertemuan selanjutnya juga ada lagi yang lain. Udah? Jadi penilaian Bunda tadi adalah yang paling aktif dalam kegiatan belajar adalah kelompok 4. Kelompok 4. Jangan lihat dari apa yang Bunda kasih ya. Ini ada tabel periodik, silakan maju ke depan kelompok 4 biar bermanfaat untuk kalian nih. Maju semuanya. Nanti kelompok lain insya Allah ada kesempatan lagi ya. Ya, bagikan sama kawannya, sama-sama. Isan. Ya, sama-sama. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk. Udah? Bunda ucapkan terima kasih kepada kalian hari ini karena sudah semangat dalam kegiatan belajar. Coba perhatikan dulu, kegiatan belajar. Sekian pembelajaran hari ini. Jadi pertemuan selanjutnya kita belajar mengenai faktor laju reaksi juga, tapi untuk yang suhu dan katalis ya di pertemuan selanjutnya. Bunda akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.